5 alasan mengapa seorang atasan atau bos di tempat kerja tidak dihargai atau disegani oleh bawahan. Silakan simak terus video ini. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semoga selalu sehat ya. Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi tips tentang 5 alasan mengapa seorang bos atau atasan tidak disegani atau kurang dipercaya di tempat kerja oleh bawahan. Nah, pada dasarnya ketika kita kerja pada sebuah perusahaan atau organisasi, kita akan menemui berbagai karakter atau gaya kepemimpinan bos. Ada yang paternalis, ada yang demokratis, ada yang otoriter, indigenis, dan lain sebagainya. Tidak semua atasan itu bisa melakukan bawahannya dengan baik atau sesuai dengan harapan bawahannya atau anak buah. Nah, di sini saya menyampaikan tentang beberapa alasan mengapa seorang atasan kurang disegani atau kurang dipercaya sama bawahannya. Nah, yang pertama, bahwa atasan atau bos tersebut tidak bisa memberikan contoh atau model yang baik untuk bawahannya. Misalkan ketika bos di tempat kerja sering teriak-teriak ketika memerintah kerja, atau bos berlaku timpang atau tidak adil dalam memperlakukan bawahannya. Bagi orang yang disenangi oleh beliau akan dianamaskan atau diperlakukan dengan baik. Bagi orang yang tidak disenangi akan diperlakukan dengan buruk. Dan juga bos ini tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada bawahannya. Hanya bisa komplain atau mungkin marah-marah kepada bawahannya. Sehingga dengan caranya sehari-hari itu membuat bawahannya kurang bisa menghargai atau kurang respect kepada atasannya. Ketika atasan menyuruh bawahannya, iya, tapi sebenarnya di belakang atau di dalam hatinya mereka tidak segan kepada atasannya. Sehingga mereka kurang percaya atas perlakuan yang diberikan oleh atasannya. Alasan kedua adalah atasan tersebut bossy, artinya bahwa cenderung berperilaku sebagai bos daripada atasan. Maksudnya seperti ini, bos itu lebih cenderung kita menyebutnya sebagai orang yang hanya sekedar menyuruh atau memberikan pekerjaan tanpa melihat kemampuan bawahannya. Yang penting pekerjaan beres. Nah, sedangkan atasan itu biasanya lebih didefinisikan sebagai orang yang memimpin agar bisa mempengaruhi tim kerjanya dengan kerendahan hati, dengan kebijaksanaan, dan dengan kewibawaan sehingga bisa dihargai dan disegani oleh bawahannya. Sehingga dengan cara seperti itu, bawahan bisa menghargai cara atau pola atasan memerintahkan pekerjaan. Juga jika bos berperilaku sebagai atasan, bisa menerima kritik dan saran dari bawahan, dan juga bisa berdiskusi secara terbuka kepada bawahan, sehingga bawahan bisa segan dan bisa percaya serta menghargai cara atasan kepada bawahan. Dan sebaliknya, ketika seorang bos hanya bersikap bossy kepada bawahan, maka bawahan tidak bersikap hormat kepada atasannya, karena atasan tidak melakukan sebagaimana apa yang mereka harapkan di tempat kerja. Dan alasan yang ketiga adalah atasan tidak bisa mengelola emosi. Di tempat kerja adanya marah-marah terus, ya tidak bisa mengendalikan emosi dengan baik, sehingga anak buah merasa tidak nyaman, bahkan merasa takut untuk komunikasi kepada atasan, atau malahan ada beberapa bawahan yang tidak mau bicara kepada atasan karena atas perlakuan yang diberikan. Dan juga banyak-banyak drama yang diberikan dari atasan kepada bawahan. Jika bawahan melakukan sedikit kesalahan dibesar-besarkan atau masalah perkara dibesar-besarkan, sehingga hal itu membuat bawahan tidak percaya atau kurang hormat kepada atasannya. Ini bisa terjadi dan banyak sekali terjadi di tempat kerja. Dan alasan yang keempat adalah potensi keterampilan memimpin yang baik tidak diterapkan oleh atasan. Jadi begini, di tempat kerja itu sebenarnya atasan tahu untuk menjadi seorang pemimpin yang bagus itu bagaimana. Atasan tahu, karena untuk menjadi atasan itu butuh proses, butuh waktu, dan butuh pengalaman yang banyak. Sehingga dengan adanya beliau menjadi atasan, maka beliau sudah melalui prosesnya. Tapi dari proses dan potensi keterampilannya itu tidak diterapkan kepada bawahan di tempat kerja. Misalkan yang sudah saya jelaskan pada contoh-contoh sebelumnya, kayak misalkan banyak drama, tidak menghargai kerja keras bawahan, selalu marah-marah kepada bawahan, dan juga tidak menerapkan atau memberikan model contoh yang baik, dan lain sebagainya. Nah, dari kasus-kasus seperti itu, maka atasan tidak menerapkan potensi atau skill keterampilannya untuk memimpin di tempat kerja. Sehingga dengan cara itu, bawahan kurang percaya atau tidak segan kepada atasan. Pada dasarnya, setiap orang itu bisa menjadi atasan atau pemimpin, baik dari pengalamannya, dari prosesnya, atau dari backgroundnya, dari mana, keturunan siapa. Semua orang bisa menjadi pemimpin selama mereka memiliki potensi atau kompeten untuk memimpin di perusahaan tersebut. Tetapi permasalahannya, ketika ia sudah menjadi seorang pemimpin, bisakah ia menerapkan skill kepemimpinannya? Nah, tidak semua orang bisa melakukan hal demikian. Dan alasan yang kelima adalah tidak mampu atau tidak berani mengakui kesalahannya. Nah, bagaimanapun, namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Siapapun di dunia ini pasti pernah
mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan. Nah, kelemahan dari pemimpin di sini adalah tidak bisa mengakui kesalahannya. Ketika terjadi kesalahan di tempat kerja yang besar, ia bisa berpengaruh pada anak buahnya, padahal itu keputusan dari atasan yang diambil. Nah, padahal sudah jelas sekali bahwa dampak yang dialami oleh bawahan itu merupakan keputusan dari atasan, tetapi atasan tidak bisa mengakui kesalahannya. Nah, jika atasan bisa mengakui kesalahannya bahwa apa yang ambil itu salah atau kurang bisa menyenangkan bawahan, artinya bawahan bisa lebih menghormati atasan. Karena bagaimanapun, bawahan selalu ingin melihat atasan sebagai contoh yang bagus yang bisa mempresentasikan sesuatu yang positif kepada bawahan. Nah, kekhawatiran bagi seorang atasan untuk tidak bisa mengakui kesalahan di tempat kerja itu biasanya rasa takut untuk kehilangan wibawa atau takut dianggap lemah kepada bawahan, sehingga beliau lebih cenderung tidak mengakui kesalahannya atau diam. Padahal, jika atasan atau bos bisa mengakui kesalahannya, maka bawahan bisa lebih menghargai dan menghormati atasan di tempat kerja. Nah, seperti inilah alasan mengapa seorang atasan atau bos kurang disegani atau dipercaya oleh bawahan di tempat kerja. Nah, semoga bisa memberikan edukasi, pengalaman, dan manfaat kepada Anda. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan like dan share video ini, dan juga di subscribe. Dan nantikan video saya berikutnya lebih penting lagi. Sampai ketemu.